Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas SI 203. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di soal UTS, khususnya di pelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Oke, lanjut saja poin pertama. Apa sih perbedaan organisasi dan arsitektur komputer itu? Oke, di sini perbedaan pertama adalah arsitektur komputer adalah sistem yang dibuat oleh programmer, sehingga bisa menjalankan logika-logika program. Nah, lalu organisasi komputer adalah dia mengacu pada unit-unit operasional dan interkoneksi yang bisa mewujudkan arsitektur komputer tersebut. Contohnya adalah pemilihan dari atribut tersebut seperti sinyal kontrol, interface, lalu teknologi memori apa yang digunakan. Nah, lanjut ke poin nomor 2, yaitu kinerja komputer dari zaman ke zaman. Jadi di generasi pertama ini masih menggunakan tabung vakum ya. Contohnya adalah NEAC 1945. Dia merupakan salah satu komputer pertama yang menggunakan tabung vakum. Dia itu memiliki ukuran yang sangat besar, tapi hanya mampu melakukan request sekitar 5.000 operasi per detik. Pada zaman ini komputer masih sangat lambat. Lalu pada generasi kedua, di generasi kedua ini komputer sudah menggunakan transistor. Perubahan besar yang pertama dalam perkembangan komputer elektronik ditandai dengan penggantian tabung vakum oleh transistor. Dibandingkan dengan tabung vakum yang besar tadi, transistor jauh memiliki ukuran yang kecil, lebih murah, dan menghasilkan sedikit panas. Lalu pada komputer generasi ketiga nih, penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda namun dalam waktu yang sama. Jadi pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan sistem operasi. Lalu kita lanjut di komputer generasi keempat, dengan mengkecilkan sirkuit komponen elektronik, dimulai dengan large scale integration, dapat memuat ratusan komponen menjadi sebuah chip. Lalu very large scale integration memuat ribuan komponen dimasukkan ke dalam sebuah chip tunggal. Lalu ultra scale integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan komponen. Nah, hal ini juga meningkatkan daya kerja, efisien, dan keterandalan si komputer tersebut. Lalu kita lanjut komputer generasi kelima. Pada komputer generasi 5 ini sudah canggih ya teman-teman, sudah menggunakan AI. Pada generasi kelima ini prosesor modern dapat mencapai puluhan hingga ratusan GIPS dengan kecepatan lebih dari 3 GHz dan arsitektur yang sangat efisien dalam pemrosesan paralel. Lalu kita masuk ke struktur CPU. Nah, ini ada gambarnya. Ting. Nah, kita lanjut. Pada CPU terdapat kontrol unit yang berfungsi mengontrol semua operasi dari CPU dan mengkontrol komputer tersebut secara keseluruhan. Nah, lalu ada juga arithmetic and logic unit atau disingkat ALU. Ini berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengelolaan dalam komputer data. Atau simpelnya kita membuat logik itu dijalankannya di sini.
Lalu ada register. Nah, register ini berfungsi untuk menyimpan data internal dari CPU. Nah, lalu ada CPU interconnection yang berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Nah, berarti yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU itu adalah CPU integration. Nah, lalu kita masuk poin ke nomor 4. Saya akan menjelaskan tentang diagram instruksi dalam CPU. Nah, ini adalah gambarnya. Oke. Nah, dari tingkatan pertama ini ada fetch atau mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori utama berdasarkan alamat yang ditujukan oleh program counter. Nah, lalu masuk ke tahap kedua, yaitu adalah decode atau menerjemahkan instruksi. CPU menerjemahkan instruksi yang disimpan ke dalam IR. Lalu control unit memecah instruksi tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk proses lebih lanjut. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, execute atau menjalankan program. CPU menjalankan program instruksi yang telah diterjemahkan. Bisa berupa operasi aritmatika atau logika, transfer data, atau operasi input-output. Lalu hasil dari eksekusi tersebut akan disimpan ke dalam memori atau register yang ada di dalam CPU. Nah, kita lanjut ke hierarki memori. Ini adalah gambarnya. Oke. Yang berada di tingkatan paling atas yaitu adalah register. Register ini memiliki kecepatan yang sangat cepat ya, namun kapasitasnya sangat kecil. Untuk penggunaannya, dia menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Lalu pada tingkatan kedua teratas yaitu ada cache. Nah, cache ini memiliki kecepatan yang lebih lambat daripada si register. Namun kapasitasnya lebih besar daripada register, tapi tetap terbatas. Contoh penggunaannya adalah menyimpan data yang sering diakses untuk mempercepat akses ke memori utama. Lalu pada tingkatan ketiga, itu ada memori utama. Kecepatannya lebih cepat daripada cache, tapi lebih cepat dari penyimpanan sekunder. Nah, untuk kapasitasnya, kapasitas memori utama ini lebih besar daripada cache. Untuk penggunaannya, dia berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang aktif nih, yang sedang aktif dijalankan oleh komputer. Oke. Pada tingkatan keempat ini ada penyimpanan sekunder, contohnya adalah hard disk, SSD itu. Untuk kecepatannya dia lebih lambat daripada memori utama, namun SSD lebih cepat daripada hard disk. Untuk kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan memori utama. Untuk penggunaannya dia tuh menyimpan data dan program secara permanen. Lalu di tingkatan kelima itu ada magnetic tape. Kecepatannya ini lebih lambat, terutama hard disk. Untuk kapasitasnya sendiri dia sangat besar dan sering digunakan untuk arsip atau data dengan waktu yang jangka panjang. Penggunaannya sendiri bisa digunakan untuk membackup data, arsip, atau penyimpanan data yang jarang diakses. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang poin-poin dari yang dipertanyakan di soal UTS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.